Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya suaranya jelas ya, Alhamdulillah suara jelas terdengar. sekali Ustaz. Nah, Ustaz, terdengar sekali Ustaz, jelas Ustaz. Ya, baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan ya untuk mengisi materi tentang bagaimana menulis karya tulis, ya, khususnya research paper, yang ini tentu merupakan eh, salah satu tugas ya, atau kewajiban dari mahasiswa atau mahasiswi di IOU, khususnya yang di MAIS, yang eh, insya Allah pada kesempatan kesempatan kali ini ada beberapa poin ya yang akan kita bahas terkait dengan bagaimana menulis suatu karya tulis secara umum dan lebih khususnya research paper. Karena waktunya singkat, maka eh, tidak berpanjang lebar untuk mukadimah ya, saya langsung saja ke topik materi. Silakan mungkin langsung di next, Tiarut. Eh, ya, ya sebelum eh, kita membahas tentang tata cara ya, menulis, tentu seorang penulis harus punya keinginan dulu untuk menulis. Ya, karena kalau seseorang itu tidak punya keinginan, tidak punya motivasi untuk menulis, maka saya kira dia tidak akan mampu menulis dengan baik. Nah, jadi untuk seseorang itu bisa menguasai suatu pekerjaan, suatu apa namanya tugas, ya, suatu perbuatan, dia harus menyukai dulu. Ya, harus tahu dulu apa manfaatnya, harus punya motivasi dulu. Jika seseorang kemudian sudah punya motivasi, sudah punya apa namanya tujuan, ya, sudah punya niat untuk menulis, insya Allah ya perbuatan menulis itu ya adalah sesuatu yang akan mudah untuk dilakukan, ya untuk dilakukan. Maka di sini saya akan memulai dengan kenapa sih kita sebagai seorang pelajar atau seorang penuntut ilmu dan bahkan di IOU ini diwajibkan dengan nilai yang cukup besar porsinya ya. Kalau tidak salah sekitar 45% dari total nilai, diwajibkan tiap semester untuk menulis research paper. Nah, ini tentu bukan tanpa alasan ya, melainkan karena memang menulis itu sesuatu yang sangat urgent ya bagi seorang pelajar. Ya, bahwa menulis itu bukan hanya sekedar tambahan ya, atau sekedar sampingan, sekedar hobi pas lagi kosong, lagi boring misalnya menulis, tidak. Ya, melainkan menulis adalah suatu hal yang asas, hal yang fundamental bagi seorang pelajar. Ya, seorang pelajar yang tidak bisa menulis atau dia tidak suka menulis, ya maka ini pasti belajarnya tidak apa namanya hasilnya belajarnya tidak akan sempurna. Ya, pasti akan banyak kekurangan di sana sini. Maka menulis itu suatu yang sekarang harus kita ini ya, harus kita tekankan, harus kita yakinkan pada diri kita sendiri ya bahwa kita ini harus menjadi penulis. Jika kita memutuskan untuk menjadi seorang pelajar, untuk menjadi seorang penuntut ilmu, ya, maka menulis itu adalah sesuatu yang harus menjadi rutinitas. Ya, baik karena tuntutan kampus ya kita harus menulis, ya atau apa namanya tuntutan dari kita sendiri, ya, dari diri kita sendiri. Banyak sekali ya manfaat yang didapatkan dengan menulis, ya yang apa namanya ini tentu juga pengalaman nanti akan saya sebutkan bagaimana para ulama dahulu juga sudah menekankan kepada kita begitu pentingnya menulis ya dalam proses pembelajaran. Di antara manfaatnya atau urgensi dari menulis bagi pelajar adalah memperkuat ilmu yang dipelajari. Ya, tentu ketika kita menulis kita akan belajar lagi. Ya, kita akan mengulang apa yang sudah kita pelajari. Kita akan apa namanya berpikir lagi tentang apa yang kita tulis. Kita akan merojaah lagi.
Ya, itu jika kita menulis, beda dengan jika kita hanya mendengar atau hanya membaca tanpa menulis, ini hasilnya akan berbeda. Jadi akan memperkuat, mempertajam ya ilmu yang sudah kita dapatkan. Kemudian juga akan menambah daya kritis akal pikiran seorang pelajar. Ya, karena ketika dia menulis pasti dia berpikir, ya, dia membandingkan, ya, dia menganalisa, kemudian dia mengumpulkan data segala macam, ya, dan diuji argumentasinya, ya, sehingga dengan apa namanya menulis itu, ya, akalnya akan terasah, ya, akalnya akan terasah, pikirannya akan terasah, sehingga ini menambah kemampuan berpikir seorang seorang pelajar, ya, akan menambah daya kritis akal pikiran seorang pelajar. Ya, yang ini tentu salah satu tujuan kita belajar itu bukan hanya menambah pengetahuan ya. Kadang banyak pelajar itu belajar tujuannya untuk menambah maklumat, ya, menambah apa namanya poin-poin apa namanya ilmunya. Ya, tapi sebenarnya di balik itu ada juga tujuan kita belajar itu untuk menambah daya pikir kita. Ya, bagaimana supaya cara berpikir kita, ya itu cara berpikir ilmiah. Ya, sehingga ketika menghadapi suatu permasalahan, ketika menghadapi suatu kondisi, ketika membaca suatu pemikiran, ya akal kita punya punya cara berpikir yang Yang ilmiah. bisa Ini juga dijadikan salah satu tujuan daripada belajar. Nah, dengan menulis ini akan mengasah ya daya kritis akal pikiran seorang pelajar. Kemudian juga dengan menulis, ya seorang akan termotivasi untuk selalu menambah bacaan. Ya, selalu menambah bacaan, mencari pengetahuan baru. Karena ketika menulis dia dituntut untuk mengetahui informasi sebanyak-banyaknya tentang apa yang dia tulis. Ya, dan ini sudah banyak ya pengalaman dari para ulama kita, ya, para ulama-ulama termasuk ulama-ulama kontemporer, ya para masyayikh di Arab Saudi misalnya, eh, pengalaman yang diceritakan oleh Dr. Safar, ya, Safar Hawali, ya itu beliau menulis di S2-nya itu tentang sekulerisme di Barat. Sementara beliau secara apa namanya kholfiyah, ya atau latar belakang, ya sejak kecil itu belajarnya ilmu syar'i, ya belajarnya hanya Al-Quran, hadis, fikih gitu ya, ya tidak mempelajari ilmu-ilmu umum. Nah, ketika dia kemudian mengambil judul ini, dia harus menulis apa namanya tesis tentang sekulerisme, otomatis dia harus menguasai tentang sekulerisme. Ya, karena kalau tidak menguasai tentang hal yang akan dia tulis, bagaimana dia akan menulis? Ya, akhirnya mau tidak mau dia mulai ya membaca buku-buku tentang sekulerisme, baca-baca buku-buku tentang apa namanya ilmu-ilmu yang sifatnya ilmu humanisme, ya ilmu sosial, ilmu ekonomi segala macam yang ditulis oleh orang-orang Barat, ya untuk menulisnya, untuk meneliti tentang sekulerisme yang itu munculnya dari Barat. Ya, makanya kalau kita nanti kita ketika di research paper itu kan kita disuruh pilih satu dari dua judulnya. Ketika kita dikasih satu judul misalnya, kita belum tahu apa-apa tentang materi itu, tentu kita akan berusaha membaca. Ya, kita akan termotivasi untuk membaca beberapa referensi tentang apa namanya tema yang akan kita tulis. Ya, ini juga merupakan salah satu manfaat dari menulis. Makanya Dokter Safar ya itu belum menceritakan kalau bukan karena saya pilih tema ini ya ketika tesis saya nggak akan menguasai ilmu apa namanya yang bisa dikatakan ilmu duniawi ya ilmu duniawi ya, ekonomi ya sosial dan segala macam yang itu dia kuasai karena ada tuntutan untuk menulis. Kemudian juga di antara manfaat menulis adalah menambah kemampuan seorang pelajar untuk menyampaikan ilmu yang dipelajari. Tentu kita belajar mencari ilmu bukan untuk diri kita sendiri, ya, bukan hanya dalam artian tidak terbatas manfaatnya untuk diri kita sendiri, melainkan kita pun ingin apa namanya supaya ilmu ini sampai kepada orang lain, ya, supaya kita juga bisa mendakwahkan ilmu yang kita miliki. Dengan menulis itu adalah latihan, ya, di situ kita sedang menyampaikan.
menyampaikan ilmu yang sudah kita serap, ilmu yang sudah kita kumpulkan, ya kita belajar menyampaikan dengan cara menulis. Ya, nanti setelah mungkin setelah ada waktunya ya, setelah waktunya datang selesai kuliah segala macam terjun di masyarakat, bisa kemudian menyampaikan ilmu dengan pada pada masyarakat. Ya. Kemudian yang kelima adalah sarana untuk menuangkan ilmu yang dipelajari sehingga bermanfaat untuk orang lain. Ya, jadi ketika kita menulis juga tulisan yang kita tulis ini bisa kita sebarkan, ya bisa kita cetak menjadi buku, bisa kita tulis di website, ya bisa kita apa namanya jadikan sebagai jurnal segala macam. Ini juga apa namanya sebagai sarana yang bermanfaat untuk orang lain daripada ilmu itu kita pendam sendiri, ya tidak disalurkan dengan menulis. Baik, next. Baik. eh Agak ke bawah lagi mungkin ini sebenarnya nanti ya. Ya. Tapi nah, ini sebagai contohnya Imam Nawawi rahimahullah ya. Imam Nawawi rahimahullah yang beliau luar biasa hasil karyanya ya. Buku-bukunya itu bikin orang takjubnya dalam artian kok bisa Imam Nawawi yang umurnya hanya sebentar ya umurnya itu pendek ya. Kemudian beliau mulai belajarnya itu terlambat. Kalau nggak salah umur 19 tahun baru mulai belajar di mana para ulama lain itu sejak kecil sudah pada belajar, sudah mulai menuntut ilmu, tapi Imam Nawawi ini umur 19 tahun baru mulai menuntut ilmu. Kemudian di umur 25 tahun baru apa namanya beliau mulai menulis. Ya, mulai menulis dan di umur 50-an ya beliau apa namanya sudah meninggal. Ya, ini tulisan-tulisan beliau ya itu bukan apa namanya bukan tulisan biasa, ya, bukan hanya menyalin, mengumpulkan enggak. Ya, tapi benar-benar beliau kumpulkan data dari berbagai apa namanya sumber, ya. Kemudian beliau analisis, beliau kasih argumentasinya segala macam, sehingga buku-buku beliau ini bukan buku-buku biasa. Sampai sekarang masih menjadi referensi primer oleh para ulama ya dalam belajar. Ya. Nah, rahasianya, ya, kenapa Imam Nawawi bisa dalam waktu singkat menulis karya yang luar biasa, ya, adalah yang diungkapkan oleh Imam Al-Asnawi di sini yang saya tampilkan, bahwa Imam Nawawi itu menjadikan menulis itu sebagai sarana untuk menghasilkan ilmu. Jadi ketika beliau baru mulai belajar, ya baru sebentar belajar sekitar 5 tahun ya, atau 6 tahun, yang biasanya orang puluhan tahun belajar baru mulai nulis, tapi Imam Nawawi enggak, baru belajar 5 tahun, 6 tahun sudah langsung menulis. Dan beliau menjadikan penulisan itu adalah sarana untuk menghasilkan ilmu. Dengan menulis orang akan menghasilkan ilmu, ya, dan menghasilkan ilmunya dengan cara menulis. Nah, ini juga penting ya bahwa menulis itu sebenarnya bukan hanya menyampaikan ilmu, tapi juga sarana untuk menghasilkan ilmu. Dengan menulis kita akan baca buku ini, kita akan membandingkan, kita akan apa namanya mengumpulkan data segala macam, akan banyak membaca ya sehingga karenanya apa namanya kita bisa melihat hasil karya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian next bawah. Dan banyaknya pernyataan para ulama di antaranya Sayyidina Khatib Al-Baghdadi mengatakan ya wa kana ba'du syuyukhina yaqul ya dulu beberapa guru kita mengatakan man aradal fa'ilah siapa yang menginginkan faedah artinya kalau ingin belajarnya dengan serius ingin dapat faedah yang banyak maka hendaknya dia patahkan ya falyuksir qalaman menasakh ya dia patahkan pena yang fungsinya hanya untuk menyalin jangan cuma menyalin mendengarkan kemudian disalin ya apa yang kita dengarkan ditulis ya bukan hanya kemudian membaca kemudian kita salin pakai akal kita gitu kan yang melainkan apa namanya waliyahud qalamat takhrij hendaknya dia ambil pena itu untuk mentakhrij menganalisa itu apa yang kita baca apa yang kita dengarkan itu kita analisa kita simpulkan baru ditulis gitu baru ditulis bukan hanya sekedar menyalin bukan hanya copy paste ya melainkan apa namanya menulis suatu karya ilmiah yang karya ilmiah tentu bukan hanya copy paste ya kalau copy paste itu hanya menyalin sana sini itu bukan karya ilmiah ya. Ya seperti research paper
itu kita nggak menghendaki ya seorang mahasiswinya dia hanya menyalin dari situs ini situs itu kemudian disalin di apa namanya satu artikel, tidak seperti itu ya, melainkan apa yang dia baca dia dapatkan dari sumber-sumber itu baik dari jurnal ilmiah atau dari kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama ya atau dari referensi lain yang tentu referensi yang primer yang didahulukan itu dianalisa ya kemudian disimpulkan ya dan ditampilkan dengan bahasa sendiri. Ya seperti itulah seorang seorang penulis. Nah, kemudian Haji Khalifah mengatakan ya wa minhum man jama'a wa sannafa lil istifadah lil ifadah. Di antara mereka para ulama dahulu itu ya ada yang mereka itu ketika menulis ya jamaah mengumpulkan data ya mengumpulkan bahan data berbagai sumber referensi kemudian ditulis ya dianalisis dan kemudian ditulis itu lil istifadah buat sendiri ya jadi kadang orang berpikir menulis itu untuk disebarkan enggak ya kita mungkin belum pengen ya tulisan kita dibaca oleh orang lain tapi minimal kita harus punya tulisan untuk diri kita sendiri gitu untuk mengumpulkan ilmu yang kita untuk mengumpulkan dan apa namanya menjaga ya kemudian menganalisa ya ilmu yang kita dapatkan baik dari membaca, baik dari mendengar, ya, kita kumpulkan, kita jaga dengan kita menulis, ya, untuk Ada istifadah kita mandi. sendiri yang ngambil Weng. faidah, ya, bukan untuk apa namanya disebarkan kepada orang lain. Kalau kita sudah yakin dengan apa yang kita tulis, baru kita sebarkan kepada orang lain. Nah, dua perkataan ini menunjukkan bahwa apa namanya para ulama terdahulu biasanya terbiasa apa namanya menjadikan penulisan itu adalah sebagai sarana untuk belajar ya sarana untuk belajar jadi belajar itu nulis gitu menulis menulis juga bukan hanya sekedar baca mendengar tentu membaca mendengar itu sebelum menulisnya tapi artinya sambil membaca sambil mendengar ya mendengar pelatihan mendengar kajian mendengar pelajaran ya tapi juga kita menulis mengumpulkan apa yang kita dengar apa yang kita baca dikumpulkan di suatu file ya di di apa namanya dipisah-pisah tentu diklasifikasikan misalnya kita punya file khusus tentang ilmu akidah kita punya file khusus tentang ilmu fikih ya di fikih sendiri banyak pembahasannya misalnya di akidah ada banyak pembahasan. Kita punya satu file khusus tentang masalah tauhid uluhiyah misalnya. Kita punya satu file khusus tentang masalah takdir. Nah, ketika kita mendengar atau membacanya segala masalah tentang takdir kita kumpulkan di situ. Ini kita kumpulkan di situ, kemudian kita setelah terkumpul data yang banyak, baru kita kemudian kita analisa dan kita tuangkan dalam bentuk suatu suatu tulisan. Nah, nanti akan saya jelaskan ya bagaimana cara mengumpulkan data. Ya, bagaimana cara mengumpulkan data yang itu harus dilakukan seorang penulis sebelum dia apa namanya menulisnya, menulis apa hasil dari yang dia kumpulkan, yang dia analisa dari data yang sudah dia kumpulkan. Makanya membaca itu penting sekali ya. Jadi kalau mau menulis tapi tidak rajin membaca ya ini masalah juga. Bagaimana orang akan menulis tapi tidak rajin membaca. Coba ke atas dulu mungkin. Ke atas dulu. Di scroll ke atas tadi yang terlewat. Ya ini ya. Jadi membaca itu syarat mutlaknya. Orang nggak bisa saya mau menjadi penulis, saya mau menulis research paper tapi saya malas baca ya. Ya nggak gimana, nggak bisa. Ya nggak bisa. Membaca itu syarat mutlak untuk seseorang bisa menulis tulisan. Ya. Yang pertama, ya bahwa dengan membaca seorang akan mendapatkan pengetahuan. Yang ditulis itu kan ilmu itu. Yang ditulis itu kan apa namanya hasil yang dia baca. Ya sebenarnya menulis itu adalah apa namanya menuangkan hasil bacaan seseorang. Orang itu bacaannya apa, itu nanti yang dia bisa tulis. Ya, orang mau menulis tentang sesuatu tapi dia tidak punya maklumat tentang sesuatu itu, bagaimana dia akan bisa menulis tentang sesuatu itu? Ya, kemudian juga perlunya seorang penulis itu memiliki kosakata yang berlimpah, harus kaya kosakata, sehingga tidak kehabisan kosakatanya. Kita kan menulis dengan kata-kata.
Kalau tidak punya kosakata yang banyak, ya, artinya dia miskin kosakata, ya nanti akan kesulitan ketika menulis. Punya ide, ya, punya sesuatu yang ingin ditulis, tapi bagaimana apa namanya eh, menulisnya akan kebingungan. Ya dengan kita banyak membaca, ya otomatis kita akan menyerap banyak sekali kosakata dari bacaan-bacaan bacaan kita. Ya, kemudian dengan membaca juga akan seseorang akan mendapatkan ide. Oh sedang baca ini, oh ini kayaknya bagus dibuat tulisan ini, gitu kan? Yang sedang baca itu, yang baca masalah apa, mendapatkan suatu hal yang apa namanya, itu akan melahirkan ya banyak sekali ide-ide untuk kemudian kita akan seorang penulis akan menulisnya. Jadi para penulis itu ketika mereka menulis itu banyak menghasilkan ide itu dari bacaan, ya dari bacaan, baca ini, baca itu muncul ide untuk menulis tentang masalah tersebut. Ya, kemampuan berpikir yang kritis, ya ini juga apa namanya salah satu yang dihasilkan dengan banyak membaca, membandingkan, membaca, ya membaca pandangan ini seperti ini, pandangan itu seperti itu berbeda. Ya, kemudian orang akhirnya akan kritisnya, kok bisa berbeda? Ini mana yang benar gitu kan? Kok kemarin saya baca seperti ini, di sini saya baca seperti itu. Nah, ini juga penting ya. Seorang penulis harus punya kemampuan berpikir yang kritis. Kemudian yang kelima juga adalah gaya bahasa penulisan. Ya, orang menulis itu kan gaya bahasanya beda-beda. Ya. Ada yang tulisannya itu ringan, enak dibaca. Ada yang tulisannya itu susah dipahami gitu kan. Atau bisa dipahami tapi terlalu jelimet. Ya. Itu kembali ke gaya bahasa masing-masing. Ya. Dan gaya bahasa itu bisa diserap dengan membaca. Ya, jadi orang kalau terbiasa baca bukunya siapa misalnya, Terelie misalnya, ya, itu nanti ketika menulis akan terbawa itu, ya, akan terbawa gaya bahasanya. Ya, makanya banyak membaca buku-buku yang bahasanya bagus, ya, supaya nanti ketika kita menulis itu akan tersalurkan gitu. Apa yang sudah kita baca itu nanti gaya bahasanya, ya, itu akan menular seperti itu, ya, akan menular. Ya, ini juga salah satu faedah dari membaca, betapa pentingnya membaca ini bagi seorang seorang penulis. Baik, kita langsung ya sudah hampir setengah jam ya, Masya Allah tepat sekali. Ya, bagaimana seseorang menulis? Ya, kecil sekali ya ini eh, perasaan di ya baik, baik sudah ya cukup. Ya, jadi eh, apa namanya apa yang akan saya sampaikan ini ya tentang bagaimana kita mulai menulis ini tentu eh, apa namanya apa yang saya dapatkan dari eh, apa namanya di kampus saya ya saya di Madinah di Universitas Islam Madinah itu ada pelajaran namanya Manhajul Bahts ya cara membuat tesis dan apa namanya disertasi ya. Kemudian saya sekarang sedang menyusun disertasinya. Saya masih belajar, masih S3 di Universitas Islam Madinah. Yang kemudian juga berdasarkan pengalaman saya dalam menulis apa namanya tesis dulu ketika S2. Nah, itu ada beberapa stepnya yang mungkin nanti akan ada sedikit perbedaan ya dengan di Indonesia seperti apa mungkin. Tapi ini gambaran umum saja. Ya, gambaran umum saja. Adapun detail-detailnya eh untuk research paper khususnya ya, karena itu yang nanti akan ada insya Allah di eh, apa namanya di file yang akan di-share. Ya, di situ nanti akan ada detail-detail bagaimana peraturannya, berapa kosakata segala macam itu akan dicantumkan di sana. Dan itu juga akan sedikit disinggung insya Allah di sini. Karena tentu terkadang ya apa ya karena beda negara gitu kan, cara penulisannya pun berbeda, cara pengumpulan datanya pun berbeda. Ya, tapi secara umum pasti sama. Ya, cuman hal-hal detailnya mungkin nanti akan ada perbedaan. Yang akan saya sampaikan mungkin ini lebih umum ya, bagaimana cara kita memulai untuk menulis. Yang pertama, kita harus punya tujuan dulu. Ya, apa tujuan kita menulis? Ya, karena menulis kan banyak tujuannya. Ya, ada yang menulis itu sifatnya hanya ingin mengumpulkan. Ya, jadi mengumpulkan data sebanyak-banyaknya
Ya, jam'an dalam bahasa Arabnya ya. Ada misalnya tentang apa jam'an wa dirosatan gitu. Jadi hanya mengumpulkan. Misalnya ingin membahas tentang pandangan Imam Ghazali tentang kebahagiaan misalnya. Tapi sifatnya hanya menjamak saja. Dia kumpulkan pandangan Imam Ghazali dari berbagai kitab Imam Ghazali. Ya, Imam Ghazali dalam kitab ini, dalam kitab itu, ya, kitab beliau yang sangat banyak. Yang dikumpulkan tulisan-tulisan beliau tentang masalah kebahagiaan kemudian dituangkan dalam sebuah tulisan. Ya, ini seperti ini juga bisa jadi tujuan. Salah satu tujuan penulisan adalah mengumpulkan. Ada penulis itu tujuannya untuk meringkas misalnya. Ya, meringkas permasalahan tentang masalah apa misalnya ya masalah tauhid ya atau masalah sholat dalam madhab Syafi'i misalnya. Maka dia ringkas tuh masalah-masalah sholat itu juga bisa ya. Atau tujuannya untuk menjelaskan ya permasalahan yang belum jelas misalnya ya. Atau tujuannya eh, apa namanya untuk mengkritik ya. Ada tulisan itu perlu dikritik gitu. Ya, maka kita menulis untuk mengkritik. Nah, itu harus jelas tujuannya. Di research paper tentu eh, apa namanya lebih ke apa namanya membahas apa suatu tema ya suatu judul yang idealnya sih apa ya tema-temanya itu tema-tema yang belum clear ya belum dibahas dengan clear ya dalam artian seorang mahasiswa perlu selain mengumpulkan data juga perlu menganalisis dengan pemikiran dia sendiri ya pandangan dia sendiri ya yang itu hasilnya dia tidak dapatkan dari pihak lain gitu. Ya, tapi kan untuk sampai ke level seperti ini perlu waktunya dan makanya tema-tema yang biasa saya berikan itu terutama mahasiswa baru itu tema-tema yang umum yang sudah banyak dibahas sebenarnya. Yang sebenarnya mahasiswa sangat mudah sekali ya, bisa langsung mengambil yang sudah jadi gitu dari kitab-kitab dari apa namanya yang sudah jadi ya. Tapi oleh karena itu kita tetap apa namanya mensyaratkan referensinya bukan cuma hanya satu, sehingga masih ada ruang di situ mahasiswa tetap membandingkan gitu. Yang ngambil dari berbagai referensi kemudian dibandingkan, ya dibandingkan kemudian dievaluasi, dikritik, ya kalau ada kekeliruan segala macam, ya kemudian ditampilkan. Ya. Meskipun tadinya idealnya tema-temanya harusnya yang masih mentah gitu, yang belum clear, nah, sehingga disitulah mahasiswa mengklirkan oh tema ini belum belum dibahas dengan matang. Ada yang membahas tapi tidak matang. Nah, disitulah diuji ya mahasiswa kemampuan untuk menganalisa dan mengkritisi dari bahan-bahan mentah, ya data-data mentah yang dia dapatkan dari berbagai referensi, kemudian dia olah, ya di analisa, kemudian ditampilkan dengan kesimpulan yang dia simpulkan berdasarkan daya kritiknya mahasiswa itu sendiri. Nah, ini tentang tujuan ya menulis ya harus jelas tujuannya apa ya. Kemudian tentukan temanya atau judul tulisannya apa ya. Dan tentu tema sudah diberikan oleh dosen ya. Ada dua biasanya ya bisa diambil pilih salah satunya ya. Kemudian next kemudian batasan-batasan penelitian ya. Jadi menulis itu harus jelas batasannya ya. Tidak terbuka seperti itu. Ya, harus semakin judulnya atau penelitian ya, yang dia ambil semakin detail itu semakin bagus ya semakin bagus bukan misalnya eh, judulnya tentang penelitiannya tentang iman kepada takdir. Wah, ini luas sekali ya ini luas sekali itu nggak layaknya untuk kemudian dibikin research paper kan cuma ringkas ya hanya sekian halaman hanya sekitar 2.000 kata maksimal ya maka judulnya harus begitu detail gitu iman kepada takdir dalam hal apanya gitu kan apakah iman iman dalam takdir hukumnya atau rinci ya, apa namanya tingkatan-tingkatan takdirnya atau ayat-ayat Al-Qur'annya atau apanya gitu harus detail ya misalnya pandangan Imam Juwaini ya dalam masalah takdir yang menyelisihi mazhab Asy'ariyah itu kan detail sekali. Nah, baru di situ ya seseorang dituntut untuk apa namanya berpikir kemudian menganalisa ya
pandangan Imam Ghazali yang batasannya jelas, hanya membahas tentang pandangan Imam Ghazali dan hanya membahas sisi takdir dan apa namanya perbedaannya dengan madhab Asy'ari. Karena Imam Juwaini ini madhabnya Asy'ari gitu. Ya, sementara dalam masalah takdir dia punya perbedaan dengan madhab yang dia anut. Ya. Maka dari batasan itu kita, oh berarti referensi yang harus saya kembali adalah buku-buku Al-Juwaini, ya buku-buku Asy'ariyah secara umum, ya. Sehingga referensinya jelas, yang harus kita tentukan, kemudian juga apa namanya temanya jelas, ya, sehingga tidak melebar kemana-mana, ya, tidak melebar kemana-mana. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan metode penelitian. Ya, apakah ya, dan ini kembali ke tema yang kita bahas ya. Ada kan metode itu yang perlu ke lapangan gitu kan, survei di lapangan segala macam ya. Tapi ada yang cukup di perpustakaan ya, yang apa namanya tidak perlu ke lapangan. Ya, yang research paper ini mau alam di jurusan lain ya, tapi kalau di MAIS ya, yang saya ngajarnya hanya di MAIS eh itu hanya sedikit menggunakan kitabnya, menggunakan artinya tidak terjun ke lapangan, tidak maidani, ya, cukup di maktabah. Dan metode penelitian penelitian pun berbeda-bedanya. Ada namanya manhaj tahlili, ya, manhaj wasfi, ada namanya manhaj tahlili itu metode analisisnya, yang itu sifatnya dia harus menganalisis fokusnya kepada analisa bukan hanya sekedar mengumpulkan ya. Ada yang metodenya nakdi kritis ya. Itu dia harus mengkritik ya, mengkritik apa yang dia kumpulkan. Ini biasanya ketika membahas apa namanya permasalahan yang menyimpang gitu atau yang berbeda dengan pendapat kita ya. Jadi mengkritik misalnya pandangan Mu'tazilah dalam masalah ini, masalah itu ya, itu adalah metode kritisnya. Kemudian ada metode wasfinya. Kalau wasfi ini dia hanya mendeskripsikan, jadi hanya menampilkan apa adanya, ya, tanpa mengkritisi, tanpa menganalisisnya, tanpa menganalisa dengan detail. Ya, tentu harus ada analisa juga, ya, tapi tidak sedetail kalau menggunakan metode analisisnya. Nah, metode-metode juga metode historisnya itu melihat apa perkembangan sejarah ya, dalam masalah ini bagaimana sejarahnya. Nah, itu juga metode yang biasa digunakan dalam penulisan. Dan metode-metode ini bisa juga ya digabungkan dalam artian kita menggunakan dua metode, misalnya tiga metode dalam penulisan penulisan kita. Tapi next, ya, kalau waktunya singkat sekali kita percepat mungkin. Ya, kemudian buat kerangka tulisan ya kita perlu untuk membuat kerangka dulu ya, artinya kita bikin petanya dulu gitu ya. Kita mau bikin rumah itu kan harus jelas dulu kita apa namanya dapurnya di mana misalnya gitu kan. Perlu mau berapa kamar ya, kalau perlu kita nyewa itu kan, nyewa apa namanya yang bikin insinyur ya, yang bikin apa eh apa sih namanya bikin ini apa kalau Konsultan, rumah ya gimana. Ya, arsitek perlu arsitek. konsultan. Ya, perlu arsiteknya untuk bikin apa namanya kerangka rumah kita gitu. Sama bikin menulis juga seperti itu. Kita harus punya kerangka dulu minimal di akal kita udah ada, kemudian kita tuangkan dulu di apa namanya tulisannya. Kita kerangkanya kalau di research paper itu kan harus ada eh, apa namanya setelah judulnya harus ada abstraknya, kemudian ada keywordnya, kemudian ada mukadimah atau kata pengantar, kemudian ada isi tulisannya, kemudian ada penutup segala macam. Nah, di isinya ini juga perlu dibikin kerangkanya. Ya, kita mau membahas masalah, misalnya masalah hukum jual beli inahnya dalam madhab Syafi'i misalnya. Kita harus punya dulu tuh kerangka, misalnya ada bagaimana kita akan menulisnya? Apa alurnya bagaimana? Kita mulai dari atas misalnya apa itu definisi definisi jual beli inah misalnya atau definisi jual beli. Kemudian kerangka yang apa namanya pembahasan yang kedua. Nah, dan itu eh,
kalau panjangnya, kalau di tesis itu karena panjang itu kan ratusan halaman itu dibikin per bab. Ya, kalau paper, ya research paper kayaknya nggak perlu pakai bab. Ya. Nanti tiap babnya itu di bawahnya ada beberapa fusul, ya, beberapa fasol, ya, ada subbab, ya. Kemudian nanti di bawahnya ada mabahis, pembahasan, di bawahnya ada matolib, ya, sub pembahasan dan seterusnya. Yang dibikin seperti itu, ya, diperinci seperti itu. Sebelum nanti dimulai diisi satu persatu gitu. Nah, misalnya tadi dalam jual beli inah dalam madhab Syafi'i misalnya, dalam perspektif madhab Syafi'i. Bab pertama misalnya apa namanya tentang jual beli inah, apa namanya definisi jual beli inah misalnya. Nah, nanti bab kedua bukan babnya. Kalau seperti itu di bawahnya babnya karena bab itu lebih luasnya. Kalau definisi ya itu mungkin mabahas mabahas pertama ya, atau permasalahan pertama misalnya adalah definisi, kemudian nanti yang kedua adalah pandangan misalnya para ulama senior madhab Syafi'i, kemudian pandangan para ulama terakhir madhab Syafi'i, kemudian yang ketiga kesimpulan misalnya dalil-dalilnya segala macam hukumnya itu dibikin apa dibikin kerangkanya seperti itu. Ya, dibikin kerangkanya seperti itu dengan sistematis. Ya, dengan sistematis. Sebelum kita mulai satu-satu gitu. Harus punya kerangka dulu. Ya, makanya kalau di sini ya, kita sebelum memulai menulis itu, kita bikin kerangka dulu, kita tentukan judul, bikin kerangkanya, kemudian disetorkan. Ini yang akan kita tulis gitu. Kita setorkan ke kampus, nanti di sana di disidang itu oleh mereka. Ya, mereka rapatkan itu. Ini kerangkanya, ini tolib nih mahasiswa mau menulis tentang ini kerangkanya seperti ini. Ini diterima atau tidak? Yang disidang sampai beberapa kalinya itu ya ada koreksian, oh ini pembahasan tentang ini nggak perlu diganti dengan pembahasan lain misalnya, atau yang ini perlu ditambah, ya bab satu ini terlalu ringkas misalnya hanya tiga pembahasan, perlu tambah satu pembahasan lagi. Nah seperti itu, jadi kerangka itu harus ada dulu, ya harus ada dulu sebelum kita menulis. Kemudian setelah kita punya kerangkanya, kita kumpulkan referensinya dan bahan-bahan atau data-data yang akan kita olah. Ya, makanya ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah, ketika kita membaca atau mendengar apapun tentang ilmu ya dan antum rasa itu penting, itu harus segera antum tulis gitu. Dan antum harus punya daftar baik di laptopnya. Kalau saya biasanya pakai Telegram ya. Telegram itu lebih mudah karena di HP gitu. Ya, atau di laptop juga bisa. Itu harus punya file gitu. Punya file yang di situ isinya data-data ya, pengetahuan-pengetahuan yang kita kumpulkan dari berbagai macam referensi. Saya di Telegram misalnya saya bikin ini grup sendiri itu. Isinya cuma saya aja gitu. Ya, misalnya eh karena saya di akidah, saya sedang menulis tentang kritikannya ya, dengan cara mengilzam, yang memberikan lawazim konsekuensi-konsekuensi dalam masalah tauhid rububiyah terhadap berbagai macam aliran dari ateisme, ya, deisme, ya, kemudian Syiah segala macamnya, berbagai macam aliran. Saya punya filenya masing-masing. Ya. Ini file khusus masalah Syiah, ya, bantahan terhadap Syiah. Ini khusus tentang ateisme. Ketika saya membaca atau saya mendengar dari ceramah atau segala macam, itu langsung saya tulis di situ. Ya, Stephen Stephen Hawking misalnya mengatakan seperti ini dalam dalam bukunya apa namanya ini misalnya ya At-Tasmim Al-Azim misalnya ya, atau misalnya Richard Dawkins ya dalam bukunya apa namanya Wahmul Ilah ya, atau Delusion of God itu mengatakan seperti ini misalnya, itu ditulis semua tuh. Jadi nanti apa yang sudah kita baca itu akan terkumpul dalam satu file, ya, di satu permasalahan itu terkumpul banyak sekali referensi yang itu adalah hasil bacaan kita, ya, yang itulah nanti yang akan kita olah gitu. Jadi semua maklumat ya, atau poin-poin yang sudah kita kumpulkan itu, nah itu nanti akan kita baca ulang, ya, kemudian kita olah, kita analisa lagi, ya, baru kemudian kita tuh apa namanya tuangkan bentuk dalam bentuk tulisan. Ya, karena seperti itu. Ya, kalau nggak seperti itu, ya paling nanti hanya akan menukil saja, ya, hanya akan copy paste aja. Oh, masalah ini kan sudah ada tuh di kitab itu gitu kan. Udahlah langsung aja ambil dari kitab itu. Ya, tanpa membandingkan dengan banyak
banyak referensi. Semakin banyak referensi, terutama yang primer, tentu suatu tulisan semakin berkualitas. Ya, semakin berkualitas. Makanya tadinya pengumpulan apa namanya bahan-bahan penulisan ya, atau mawadnya, mawadul kitabah atau data-data yang kita kumpulkan dari banyak buku atau banyak kita baca jurnal segala macam. Oh, dalam jurnal ini penulis ini menjelaskan bahwasanya ini seperti ini. Kita tulis tuh ya di file kita yang kita punya. Entah di Word-nya di komputer atau di buku tulis juga nggak ada masalah, bebasnya sarananya kembali ke masing-masing mana yang paling mudah. Yang mana yang paling mudah untuk dibuka gitu loh. Ketika kita dapat langsung kita buka tuh. Ya kita tulis di situ. Halamannya ditulis, kitabnya ditulis. Ya, ada apa namanya Ibnu Taimiyah dalam kitab An-Nubuwat mengatakan seperti ini. Tulis. Ya dengan ringkas saja, ringkas ya dengan apa namanya satu baris saja gitu. Ya, nanti ketika mau menulis itu dibuka semua, kemudian kita analisa. Ya, kita analisis, ya kita analisa bahan-bahan tersebut, kemudian dibuat dibuat kesimpulan. Baik, next. Ya, ke bawah mungkin. Ya, ini tujuan menulis terus tadi sudah saya ya terus lanjut next. Ya, metode penelitian juga ya. Sudah tadi sudah saya jelaskan dengan ringkasnya. Terus ya kerangka tulisan terus. Nah, ini mungkin terakhir ya karena waktunya mepet sekali. Yang beberapa poin penting dalam menulisnya. Yang pertama tentang bahasa yang digunakan tentu kalau karya ilmiah seperti research paper harus bahasa yang baku. Bisa dilihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya kalau ingin tahu ini bahasanya baku atau tidak. Ya. Ada bisa download aplikasinya atau bukunya juga ada ya. Nanti kalau ada yang butuh buku versi PDF-nya saya punya ya buku apa namanya Kamus Bahasa Indonesia ya. Itu menghimpun banyak sekali ribuan kata mungkin ya. Kemudian juga menggunakan ini ya pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ini yang terbarunya. Tadinya kan EYD ya. Setelah ejaan lama, kemudian ejaan yang disempurnakan. Ini yang terbaru adalah PUEBI, ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ya, di situ kan ada aturannya, kapan menulis dengan huruf besar, ya, kapan menulis kata serapan, misalnya kata dari bahasa asing kita tulis, tanda bacanya. Ya itu aturan-aturan itu harus dilihat ya. Karena yang saya lihat dari karya tulis yang berdasarkan pengalaman ya, saya mengkoreksi itu banyak sekali yang asal-asalan gitu ya. Ya, ini juga ada bukunya. Ya, buku ini juga ada dan kalau nggak tahu nanti mungkin saya berikan ke moderatornya untuk di apa namanya disebarkan ya tentang aturan penulisan penulisan seperti ini. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ya, kapan ditulis miring, misalnya kapan ditebalkan, itu kan ada aturannya. Kapan titik, kapan koma. Ya, banyak mahasiswa itu tidak memperhatikan itu gitu loh. Tidak diperhatikan ya. Jadi hanya menulis ya, pokoknya apa yang dia pikirin dia tulis gitu tanpa memperhatikan aturan penulisannya. Kemudian juga tiap paragraf itu ini ya, apa namanya, jangan terlalu panjang ya. Jadi diusahakan tiap paragraf itu ringan saja, apa namanya, pendek saja supaya ringan untuk dibaca. Ya meskipun kadang nggak ada masalahnya. Dan para ulama pun ketika menulis itu apa namanya, ya sebagian ketika menulis ya satu paragraf itu bisa sampai berhalaman-halaman gitu ya. Ya tapi kan itu bagi penuntut ilmu ya, yang sudah terbiasa baca itu hal yang tidak masalah gitu. Cuman kalau kita ingin dibaca oleh masyarakat, oleh orang awam, tentu harus ringan. Ya, setiap paragraf itu ya pendek-pendek saja gitu dan tulisannya yang renyah bahasanya. Ya, dan ini juga memudahkan bagi dosen yang mengkoreksinya. Karena kita dosen tiap semester itu diminta untuk mengkoreksi ratusan ratusan tulisan ya. Kalau tulisannya terlalu jelimet itu kadang malas juga mau dibaca gitu. Nah, kemudian juga fokus terhadap inti tulisan, tidak banyak keluar dari tema yang sedang ditulis. Ya, kalau temanya itu ya udah fokus di situ. Ya, jangan kemudian bahas yang lain gitu. Kalau mau ngasih pengantar, pengantarnya kayak yang ringkas saja. Ya, pengantarnya yang ringkas saja, jangan terlalu melebar. Ya. Kemudian juga jangan terlalu banyak mengutip, ya usahakan sebanyak mungkin menggunakan bahasa sendiri, ya di parafrase. Ya, jadi kalau
ada ide apa dari kitab apa dituangkan dengan bahasa sendiri gitu. Ya, jangan hanya di copy paste gitu. Kemudian juga tiap ide atau kutipan yang diambil dari suatu referensi perlu dicantumkan sumbernya dan menggunakan metode APA-nya. Jadi eh, tidak di footnote di bawah, tapi ditulis langsung di situ dalam tanda kurungnya penulisnya dan tahun eh, terbitan bukunya. Kalau itu buku atau jurnal tahunnya ditulis di situ. Nah, jangan usahakan selalu merujuk ke referensi primer. Ya. Untuk teknis lainnya, saya kira ada tidak perlu dijelaskan ya, karena jelas berapa kata lah, kemudian formatnya seperti apa, itu nanti ada di share di PDF yang dibagikan. Saya kira waktunya sudah habis ya, Ukti Erwik. Mungkin eh, saya cukupkan sampai di sini. Ya. Eh, Nanti untuk saya ada beberapa filenya tentang apa namanya pelatihan cara bikin kalimat, cara bikin paragraf. Ya. Mungkin nanti bisa saya berikan ke entah ke siapa ya nanti Iya, untuk ke disampaikan Ana bisa ya. Ustaz. Ya Nah, ke Ustaz. Dada Herut insya Allah. Baik, Nah, baik. Allah alam bisawab. Saya cukupkan sampai di sini. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan selanjutnya mungkin nanti ada tanya jawab. Saya kembalikan dulu ke Di Erwik. Iya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Singgih Pamungkas MA yang mana Masya Allah tadi pemaparannya sangat mendalam sekali. Kepada rekan-rekan, kami persilahkan. Jadi dari kampus insya Allah ada waktu kurang lebih 30 menit, ya 75 menit totalnya. Jadi saat ini masih tersisa sekitar eh, 17, 22 menit ya. Tafadhol apabila ingin bertanya secara langsung bisa raise hand. Kami berikan kesempatan yang sudah raise hand, yakni Kak Hendry Muslim. Baik, Kak Hendry, tafadhol apabila ingin menyampaikan apa yang ditanyakan. Bagi rekan-rekan yang lain, silahkan ya bisa menuliskan di room chat dan silahkan kepada Kak Hendry Muslim. Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Syukran jazakillah khair untuk kesempatannya dan jazakallah khair Ustaz Singgi atas pemaparan sedikit materinya ini. Ustaz, sebetulnya ada beberapa pertanyaan gitu ya. Mungkin eh, kalau bagi saya masih awam gitu. Mungkin tidak tahu kalau beberapa teman-teman sudah familiar. Yang pertama gini Ustaz, terkait riset paper itu, sepengalaman Ustadz ketika mengkoreksi gitu ya. Kira-kira boleh dibantu tidak? Di bagian-bagian mana yang memang mayoritas mahasiswa itu apa namanya kurang dalam penulisan selain dalam teknis kepenulisan gitu ya misalnya bagian-bagian mana gitu. Kemudian yang kedua eh, kan sekarang itu kan banyak AI yang bisa dimanfaatkan gitu Ustaz. Mungkin dari pengalaman Ustadz waktu menyusun tesis atau mungkin yang disertasi yang sekarang berjalan itu mungkin bisakah direkomendasikan kira-kira apa AI atau tools apa yang bisa memudahkan kita dalam menunjang menulis riset paper gitu. Mungkin dua pertanyaan itu. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fiik. Nah, tafadhol Ustadz untuk langsung ditanggapi Ustadz. Ya, untuk kesalahan yang banyak terjadi di penulisan mahasiswa, ya ini sebenarnya terlalu banyak ya. Karena mahasiswa kan dan tim terutama yang baru-baru ya. Jadi eh, kalau dari sisi teknis penulisan ya jelas tadi ya masalah bahasa, kemudian masalah perapian, kemudian referensi tidak dicantumkan gitu kan. Itu banyak yang seperti itu gitu. Dan itu yang tentu sebenarnya tidak kita harapkan ya dalam artian itu seperti memang tidak niat gitu, bukan karena tidak mampu. Masalah kerapihan misalnya itu kan sebenarnya hal yang bisa gitu. Semua orang bisa lah merapikan, hanya sekedar merapikan paragraf gitu kan. Tapi ternyata tidak dilakukan itu ada yang seperti itu ya. Kemudian dari sisi kemampuan ini juga ya, kemampuan mahasiswa mungkin kembali ke referensi primer itu juga banyak yang kurang ya. Ya mungkin karena entahlah ya, karena saya hanya megang semester 1 dan 2 ya. Jadi mungkin karena masih pada baru ya sehingga
kemampuannya masih kurang untuk mengakses langsung ke referensi-referensi primer. Nah, banyak yang hanya merujuk ke referensi sekunder gitu. Ya, yang itu juga bisa mengurangi nilai sebenarnya ya. Eh, tapi biasanya ya untuk mahasiswa baru saya beri kelonggaran gitu ya masalah nilai. Tapi untuk kedepannya tentu dan diharapkan ya bagi antum semua itu eh, kembalilah ke referensi primer gitu. Ya, kalau masalah-masalah keagamaan khususnya ya bisa langsung merujuk ke kitab-kitab klasiknya atau kalau mau artikel yang ilmiah ke jurnal-jurnal gitu bukannya hanya sekedar ke situs-situs yang beredar gitu yang penulisnya pun mungkin kita tidak tahu gitu ya. eh itu ya kemudian saya kira itu ya yang paling paling dasar sih itu ya. Untuk apa namanya beberapa kesalahan-kesalahan yang ditulis oleh mahasiswa dalam menulis research paper. Kemudian juga tadi termasuk yang saya singgung juga ya, itu banyak mahasiswa yang tidak fokus terhadap judul. Judulnya apa, dia nulis apa gitu. Nah, nanti pas akhir sebelum isinya selesai, barulah dia membahas judul yang dia pilih gitu. Jadi sebelumnya itu hanya pengantarnya panjang sekali ya, bahwa ilmu akidah itu penting gini gini gini, baru nanti di akhir yang dia membahas tentang masalah judul yang dia. Nah, itu juga tidak bagus seperti itunya. Karena kalau judulnya itu ya udah fokus ke situ. Kalau ngasih pengantar itu ya singkat saja. Ya, pengantarnya singkat saja. Adapun apa namanya pakai Zaka istinai ya, AI itu ada dua macam sebenarnya. Dalam artian ada yang diperbolehkan. Jadi tidak semua penggunaan AI itu apa namanya diperbolehkan dalam karya tulis ilmiah. Ya, banyak penggunaan itu justru itu termasuk kecurangan gitu, ya, kecurangan dalam menulis. Ya, itu jika dalam masalah prinsip-prinsip seperti misalnya tolong buatkan kerangka tulisan tentang ini, gitu kan. Tolong tuliskan isi permasalahan tentang ini. Tolong kumpulkan eh, apa namanya perkataan-perkataan para ulama tentang masalah ini. Itu kan inti-inti yang harusnya itu dari mahasiswa gitu, bukan dari apa namanya ChatGPT dan sebagainya. Nah, jadi kalau sifatnya itu prinsip, itu tidak diperbolehkan secara ilmiah, secara keagamaan itu termasuknya ghishnya, termasuknya itu kecurangan ya dalam dalam menulis. Ya, karena nanti dia ketika menyodorkan itu, mengumpulkan itu kan dia menisbatkan kepada dirinya sendiri. Ini tulisan saya gitu. Padahal dia apa namanya ngambil dari ChatGPT misalnya, dari AI, dari AI ya. Jadi eh, apa namanya itu yang seperti itu tidak boleh. Ya. Tapi kalau hal-hal yang apa sifatnya bukan intinya, hanya membantu, ya. Misalnya, ya membantu mencarikan referensi, tapi gini ya, mencari kitab apa gitu, itu nggak masalah. Misalnya apa kitab-kitab yang membahas tentang masalah ini, kasih tahu ini kitab ini, nggak apa, nanti dia kembali dia baca kitab-kitab itu, gitu. Bukan langsung dicarikan perkataan para ulamanya, dicarikan halamannya sekian sekian, ya nah, itu yang tidak boleh, ya. Eh, atau misalnya untuk apa namanya mencari apakah kata ini baku atau tidak, nah, itu nggak masalah misalnya. Ya. Atau misalnya ada kata apa yang kita tulis kita nggak paham apa namanya, apakah layak ditaruh di sini atau tidak, tanya ke AI itu nggak ada masalah, yang nggak ada masalah. Jadi intinya kalau hal-hal yang sifatnya prinsip dalam penulisan yang itu harus hasil dari orang yang menulis itu tidak diperbolehkan. Itu termasuk kecurangan ya dalam penulisan. Ya, itu dosanya kalau seperti itu ya. Eh, apa namanya? Dan ketika referensi harus tulis harusnya itu. Ini hasil dari ChatGPT misalnya. Ya. Kalau tidak tuliskan sumbernya kan itu berarti dia menisbatkan kepada diri dia sendiri, ya, kepada diri dia sendiri. eh itu ya. Jadi dan apa saja yang bisa digunakan? Saya kira mungkin untuk tadinya untuk misalnya untuk mengoreksi apakah
bahasa ini sudah baku atau tidak gitu. Atau mungkin Allah alam ya, apakah tanda baca seperti ini tepat di sini, misalnya dia copy satu paragraf taruh di ChatGPT gitu kan, atau di aplikasi lain, kemudian tolong koreksi tanda bacanya sudah benar atau tidak misalnya. Allah alam mungkin seperti itu bisa mungkin ya. Apakah itu termasuk inti, saya tidak, eh, masih ragunya. Ya kalau mau selamat sih ya mungkin di apa namanya ditinggalkan ya. Tapi kalau yang seperti tadi hanya untuk bertanya ini artinya apa segala macam, atau bertanya buku-buku referensi tentang ini, itu tolong apa namanya carikan jurnal-jurnal yang membahas tentang teori Darwin misalnya. Ya. Kemudian dia kasih tahu ada jurnal ini. Nah, itu nggak masalah. Ya, untuk mencari bahan-bahan referensi. Ya. Itu mungkin yang eh, Nah, Ustaz. Berikutnya di sini di room chat Ustadz ada beberapa. Ini rekan ada yang bertanya. Kak Maria, beliau menanyakan meminta AI untuk membantu referensi tadi sudah terjawab, jadi diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya adalah apakah ada link Ustadz untuk jurnal ilmiah yang dapat dijadikan referensi? Barangkali berbagi link Ustadz. Barangkali Ustadz ada referensi link yang memang itu ilmiah, bisa dijadikan rujukan kami, begitu. oh ya, kemarin sempat ada ya beberapa dosen yang ngirim di kita grup, ada grup dosen gitu, ada beberapa dosen yang kirim link-link itu, nanti bisa saya share ya, karena harus saya cari dulu itu. Ya, ada beberapa ini apa namanya link-link jurnal ya, tapi cuman harus saya cari dulu, nanti saya share insya Allah. Nah, Ustadz. Ya. Kemudian berikutnya mungkin satu penanya lagi, karena memang barangkali yang di waktu Indonesia Timur sudah azan ya, sudah berbuka. Barangkali Oh, masih ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, tafadhol. Kita tunggu satu menit Boleh, barangkali. boleh, Iya, Ana silakan. Ustaz. Oh iya, Gini tafadhol Ustaz, untuk Kak Yana, baik. Tafadholi. iya. Masalah penulisan ini tadi masalah eh, fokus pada inti gitu. Fokus pada inti ini di sini yang paling kesulitan kalau di Ana sendiri nih Ustaz. Kan kadang misalnya kita nih kayak bahas puasa misalnya, itu suka kemana-mana gitu, ke usul salasa, ke sini, ke sana. Nah, tip untuk menjaga kefokusan pada inti ini, eh, untuk melalui ke sana tuh ada tip nggak dari ustadznya gitu. Terus di masalah apa namanya riset paper ini itu eh, yang digunakan misalnya kita pengennya dengan deduksi atau induksi ya apa sih istilahnya tuh eh, duluan penjelasan nanti belakang kesimpulan atau kesimpulan di depan. Saya kurang paham istilahnya seperti ini. Apakah penulisan dengan deduksi atau induksi ini berlaku di apa di tugas paper ini, Ustaz? Itu aja Ustaz dari Ana. Ya, langsung bisa ditanggapi Ustaz. Tafadhol Ustaz. ya, tadi tentang bagaimana bisa fokus ya sebenarnya. Kalau untuk fokus itu ya dalam artian kemauan ya. Biasanya, biasanya yang tidak fokus itu karena nggak ada bahan gitu. Jadi pengen membahas temanya itu dia nggak punya bahannya gitu. Sehingga dia muter-muter di bahan lain gitu, di tema lain. Gitu. Tapi kalau dia punya bahannya dan itu cukup untuk dituliskan, insya Allah nggak akan muter-muter gitu. Ya mau membahas tentang apa namanya misalnya hukum suntik di bulan Ramadan ketika berpuasa apakah membatalkan puasa gitu. Itu kalau dia punya bahan yang banyak dalam dalam masalah ini, masalah hukum menyuntik ini, dia punya perkataan para ulamanya, dia tahu perbedaan pandangan para ulama, dia tahu argumentasi tiap para ulama, dia tahu pendapat yang kuat yang mana, itu akan mudah gitunya, akan mudah apa namanya langsung di situ ya. Akan apa istilahnya mudah fokus di situ. Tapi kalau dia nggak punya bahan, nah ini yang biasanya kemudian akhirnya udahlah itu nanti aja belakangan gitu kan. Saya yang penting memenuhi kuota dulu ya karena harus menulis 1.500 kata. Akhirnya dia baca apa namanya membahas tentang apa itu definisi puasanya, syarat-syarat puasa itu apa, hal-hal yang batalkan puasa apa. Nanti di akhir baru ditulis tentang eh,
apa namanya hukum suntikan yang menyuntik apa namanya bagi orang yang sedang berpuasa. Nah, itu udah ada yang ngasih tahu tuh ya tentang link-link apa jurnal. Karena terus terang saya juga tidak terlalu banyak bergelut ya dengan dan artinya baru memulainya sudah ya baru memulai menulis menulis beberapa jurnal. eh karena di sini masih sibuk menulis disertasi, jadi untuk jurnal belum terlalu banyak berinteraksinya dengan situs-situs yang ada gitu. Dan kalau saya referensinya ya kitab-kitab klasiknya, karena itu yang lebih relevan dengan bahan yang eh, dengan tema yang sedang saya tulis. Kemudian tadi eh, apa namanya? Kalau di research paper itu kesimpulan di akhirnya. Jadi jelaskan dulu ya penjelasannya nanti baru kesimpulan di akhir seperti itu. Itu yang di apa namanya? Yang di di diberlakukan dalam penulisan research paper. Untuk minimal ini langsung saya jawab ya apa gimana? Nggak apa-apa, Ustaz? Ustadz. Langsung Ya, saja boleh, Ustadz. Nafat. Oke, ya. nah. Untuk minimal referensi primer sebenarnya tidak ada ketentuan berapanya, tapi ya minimal tiga lah ya, tiga kalau bisa ya. Eh, karena ketentuannya tidak tertulis sebenarnya ya, tidak ada ketentuan harus berapa, tapi semakin banyak itu semakin bagus. Ya, semakin banyak semakin bagus. Referensi sekunder pun diperbanyak juga nggak masalah. Jadi intinya semakin banyak referensi semakin bagus, semakin primer semakin semakin bagus. Ya. Kemudian tadi ada yang angkat tangan ya, Iya, atau nah, ya, Ustadz. Tadi silakan. Kak Desi tadi kayaknya angkat tangan. Gimana Kak Desi? Ustadz masih berkenan untuk menjawab satu lagi dari Kak Desi? Ya, ya nggak masalah. Nah, oke. Tafadhol Kak Assalamualaikum. Desi bisa open mic. Iya, Nam. Tafadhol. Ya, izin bertanya Ustaz, untuk referensi ini dari tadi saya dengar untuk yang mau tanya tadi sudah dijawab oleh Ustaz primer dan sekunder. Ini untuk referensi tahunnya Ustaz. Ini kan biasanya ada ketentuan ya. Menurut Ustadz ini ketentuannya ada dari buku yang saya ada gitu ya. Untuk referensi buku dari Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali itu dari tahun 2008 atau 2009. Apa itu bisa Ustadz untuk referensi? Atau Oh, ada ketentuannya untuk jurnal referensinya tahun? Ada yang biasanya kan ke belakang kita 5 tahun gitu. Ada yang dari 2 tahun berdasarkan ya, dosen masing-masing. Terima kasih ya, Ustadz. ya, ya. Memang kalau jurnal itu kalau di ya, belakangan ini ya itu seperti itu. Jadi semakin baru, ya. Jadi seolah-olah ingin eh, jadi menganalisa itu sesuatu yang sudah dianalisa gitu. Hasil-hasil akhir jadi semakin baru semakin bagus. Itu kalau di jurnal-jurnal ilmiah yang apa namanya ya istilahnya eh, yang beredar sekarang gitu ya. Yang itu yang saya dengar sih. Karena terus terang tadi juga saya sampaikan kalau saya tidak terlalu banyak sebenarnya menulis jurnal, ya, jadi tidak terlalu paham juga. Tapi yang pernah saya dengar, ya, ini saya dapatkan itu semakin baru berapa tahun, entah berapa tahunnya, saya belum pernah mendapatkan ditentukan berapa lama. Itu semakin semakin bagus gitu. Jadi kalau referensi yang masih lama-lama itu sudah diolah oleh jurnal-jurnal yang baru gitu. Makanya mengolah itu adalah data-data yang sudah dihasilkan oleh jurnal-jurnal yang baru. Adapun jurnal-jurnal yang lama atau tulisan-tulisan lama, ya, itu tentu sudah ada orang lain yang mendahului kita mengolah data-data itu sehingga kita hanya mengulang apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Ya, itu kalau bicara yang di Indonesia yang saya dengar ya. Tapi kalau di sini ya kalau di karena saya juga masih kuliah ya di Universitas Islam Madinah ya itu semakin lama ya jadi semakin kitabnya terutama kita muamalahnya dengan kitab semakin kitab itu tulisan ada tulisan ulama-ulama klasik ya bahkan ulama-ulama salaf ya itu semakin bagus gitu semakin diminta ya semakin bagus. Ya, itu semakin berbobot gitu. Oh, referensinya langsung para ulama salaf misalnya, yang para ulama-ulama terdahulu. Ya, kecuali ketika membahas tentang kelompok-kelompok yang menyimpang, ya tentu harus kembali ke kitab-kitab mereka. Misalnya
saya membahas tentang bantahan terhadap ateisme. Ya saya harus baca-baca buku ateisme yang ditulis sekarang gitu. Karena dulu kan nggak ada ateisme nulis kitab. Orang ateis nulis kitab ya sekarang itu nulis buku-buku Sam Harris, kemudian Richard Dawkins dan yang lainnya itu kan menulis sekarang yang kemudian yang mau nggak mau baca buku yang terbitan-terbitan baru gitu. Nah, itu mungkin seperti itu ya gambaran umumnya. Nanti kalau ada yang lain, ada yang ingin menambahkan silahkan ya. Jadi eh, dari tadi apa yang ditanyakan seperti itu. Mungkin Baik, itu Ustadz. ya. Iya, nah, Ustadz. Di chat ini masih ada satu penanya, Ustadz. Insya Allah ini jadi terakhir karena memang waktu yang begitu sangat cepat sekali berlalu. Ini dari Kak Ali Sodikin. Beliau menanyakan apakah tesis sama seperti skripsi, ada penelitian kualitatif dan kuantitatif, atau bedah buku dan penelitian lapangan begitu, Ustadz. Jadi ini ditanyakan perbedaan antara tesis sama skripsi begitu, Ustadz. Mungkin bisa diberikan gambaran singkatnya, Ustadz. Tafadhol, Ustadz. Ya, kalau tesis memang masih lama ya nanti bisa ditanyakan ke ini sebenarnya ke dosen pembimbingnya segala macam. Kalau di sini ya di Universitas Islam Madinah itu S1 itu tidak ada skripsi. Jadi kita ini langsung nulis tesis. Ya, jadi saya tidak punya pengalaman menulis skripsi gitu. Kalau di tesis ya penelitiannya tergantung temanya gitu ya. Ada yang hanya bedah buku di maktabah, ada yang penelitian di lapangan. Tergantung metodologi yang dia pilih dan jenis tema yang dia bahas. Jadi kawan-kawan pun beda-beda ya. Ada yang jenis apa namanya eh, penulisannya berkutat di apa namanya di buku di maktabah, yang di perpustakaan, library. Ada yang jenis penelitiannya di lapangan gitu kan, meneliti tentang apa di lapangan, bikin survei segala macam, wawancara ke sana ke sini. Itu seperti itu di tesis. Skripsi saya Allah alam ya, jadi belum pernah menulis dan di sini memang tidak ada gitu. Di kampus-kampus Saudi ini tidak ada. Adanya S2, S3 baru memulai menulis. S2 menulis tesis, S3 menulis disertasi seperti itu. Baik, Baik. Iya, nah Ustadz, itu ya. bisa disiapkan untuk closing statement-nya Ustadz, barangkali seperti motivasi kepada kita semuanya. Ya, ini sembari saya juga bisa memberikan beberapa perbedaan barangkali untuk bisa sharing tadi yang dimaksud skripsi ya, karena saya melaluinya dulu di kampus offline zaman tahun 2008, Oh, barangkali Ustadz sambil Masya menyiapkan ya. Allah. Iya, jadi teman-teman kalau masalah skripsi ya, itu kalau kampus offline ya, yang kampus offline itu memang kita mengajukan judul terlebih dahulu. Jadi mengajukan judul ke kajur seperti itu atau ke kajur itu nanti akan boleh apa tidak judul tersebut. Nanti kemudian ada penentuan dosen pembimbingnya. Biasanya ada dua dosen pembimbing yang akan membimbing skripsi tersebut. Setelah di ACC judul tersebut, baik dengan kualitatif atau kuantitatif, memang betul ada keduanya itu ada. Tinggal kita pilih mahasiswa mau pilih yang mana. Kemudian setelah itu nanti teman-teman akan dianjurkan untuk diarahkan untuk pembuatan proposal. Nah, proposal tersebut akan mengarah pada bab 1, 2, 3. Ya. Bab 1, bab 2, bab 3 layaknya seperti kita menulis esai ataupun juga mungkin ini tadi research paper. Kemudian bab 4 itu kalau skripsi adalah pembahasan begitu ya, dan kemudian bab 5-nya ada penutup seperti itu. Jadi ada pengajuan judul terlebih dahulu, setelah di ACC Kajur ditentukan dosen pembimbingnya, setelahnya itu baru kemudian kita pembuatan proposal, setelah proposal kemudian diajukan ke dosen pembimbing keduanya itu ACC, lolos, tidak ada revisi misalkan, nah kita baru menulis skripsi. Nah setelah skripsi lolos ya, ada beberapa apa itu namanya pembimbingan ya, nanti diajukan di ACC apa tidak seperti itu kepada dosen pembimbing kita, baik pembimbing 1, pembimbing 2 harus seperti itu. Setelah lolos semuanya, barulah nanti dikumpulkan dari bab 1 sampai bab 5. Nah, kemudian setelah itu nanti baru kemudian ada di covering seperti itu ya, penjilitan dan sebagainya. Ada juga yang dulu kalau zaman saya itu pendadaran ya. Kalau sekarang mungkin sejenis kayak seminar atau apa seperti itu ya. Itu hanya berbagi saja. Kalau untuk tesis insya Allah belum. Semoga nanti bisa mengikuti seperti Ustadz ya. Bisa sampai S2, S3 begitu belajar Amin. untuk pelatihan Ustadz. Oke Ustadz, itu saja tadi berbagi tentang skripsi yang Ya, ditanyakan rekan jazakallah kita. khairan. Kemudian Ustadz ini di sesi terakhir bisa closing statement Ustadz untuk memberikan Ya, wejangan terkait dengan penulisan kepada kami semuanya. Tafadhol Ustadz. ya. Sebagai penutup ya, jadi intinya eh, yang harus pertama kali kita niatkan itu ya untuk bisa menulis adalah kita punya tujuan yang baik tentu saja ya. Kita ikhlaskan niat kita bahwa
satu huruf yang kita tulis itu kita berharap di situ ada pahala untuk kita. Entah karena kita niatkan di situ kita sedang mencari ilmu, ya, jadi bukan hanya sekedar perbuatan biasa, yang melainkan kita niat di situ tadi ya sebagaimana yang saya sampaikan bahwa itu adalah sarana kita untuk memperkuat ilmu yang kita miliki, untuk menjaga ilmu yang kita miliki, ya, yang kemudian kita berharap juga nanti ketika kita sudah merasa layak tulisan itu kita sebarkan, kita bisa menyebarkan kepada orang lain baik lewat website, ya, baik lewat buku tulis, buku cetak segala macam. Itu harus menjadi niat kita dari sekarang ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang penuntut ilmu, untuk menjadi seorang pelajar, yang mana kita semua tahu bahwa menuntut ilmu, belajar itu adalah salah satu bentuk ibadah yang paling agung, yang Rasulullah SAW mengatakan man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Sekedar siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu. Bahkan kalaupun kita nggak jadi ulama, kita nggak jadi ustadz, kita nggak jadi kiai, ya, sekedar menempuh jalan, ya, kita menghabiskan waktu untuk menuntut ilmu, baik itu membaca, baik itu menulis, ya, baik itu mendengarkan, itu sudah mendapatkan apa namanya kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang bahwa Allah akan mempermudah jalan baginya menuju surga. Jika di baliknya kita belajar, di balik kita menulis, di balik kita apa namanya mendengarkan pelatihan kajian segala macam, di situ tidak ada nilai pahala kecuali dipermudah bagi kita menuju surga, maka itu sudah sangat cukup sekali untuk memotivasi kita untuk menjadi seorang pelajar yang tentu apa namanya dengan menulis, ya, selain kita bermanfaat untuk diri kita, kita juga berharap ilmu kita bisa diwarisi oleh orang lain, yang itulah akan menjadi salah satu yang bermanfaat ketika kita sudah meninggal kita, yaitu ilmu yang bermanfaat yang masih bisa diakses oleh orang lain dari tulisan-tulisan yang sudah kita buat. Ya, jadi itu mungkin sebagai penutup, dan mudah-mudahan Allah SWT mempermudah jalan bagi kita untuk menjadi seorang penulis, ya, untuk bisa melahirkan karya-karya sebagaimana yang telah dilahirkan oleh banyak para ulama, para apa namanya para asatid, yang itu sangat bermanfaat untuk kaum muslimin. Mungkin itu Iya, nah, jazakumullah khairan Ustaz. katsiran. Iya, nah, Masya Allah. Alhamdulillah luar biasa ini kebersamaan bersama Ustadz. Tanpa terasa memang kita sudah sampai di penghujung sesi pelatihan penulisan research paper bersama Ustadz Singgih Pamungkas MA, Hafizallahu Ta'ala. Semoga sesi yang sangat bermanfaat ini telah memberikan kita wawasan yang mendalam tentang bagaimana menulis research paper yang baik, mulai dari struktur yang benar, metodologi yang tepat, hingga tips praktis dalam menyusun argumen ilmiah. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz Singgih Pamungkas MA atas ilmu dan pengalaman yang telah beliau bagikan kepada kita semuanya. Semoga ilmu yang telah beliau berikan kepada kita semuanya di majelis ini bisa kita amalkan dalam karya tulis kita ke depan dan menjadi ladang pahala bagi Ustadz. Dan juga kami ucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi IOU yang telah berpartisipasi aktif dalam pelatihan ini. Semoga pelatihan penulisan research paper ini dapat menjadi langkah awal bagi kita untuk semakin produktif dalam menulis dan berkontribusi dalam dunia akademik maupun keilmuan Islam. Akhir kata, kami mohon maaf jika terdapat kekurangan ataupun kekhilafan dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga kita dapat berjumpa kembali di kesempatan berikutnya, dan kita tutup dengan hamdalah serta doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di amanillah Ustadz yang ada di Madinah, semoga selalu sehat bersama keluarganya, dan juga untuk rekan-rekan yang lainnya, selamat berbuka puasa yang di Indonesia. Semoga amal soleh kita di bulan Ramadan Allah gandakan dan kita bisa berjumpa insya Allah Ta'ala di jannah bersama-sama. Begitu kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.